Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Anda Abi Hanif dan Uminda selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Kamlara Ibu Hanifinda. Ada orang tua, ada guru-guru, ada mbak-mbak dan teman-teman yang berbahagia. Oke, jadi pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang kitab mantik. Jadi kitab baru ya guys. Kan kemarin tuh kalian terakhir, nah sekarang aku nanti kitab lagi tentang kitab mantik yang itu mantik yang pertama. Jadi sini aku bakal jelasin mantik itu secara bahasa apa sih. Mantik itu pengertiannya itu ialah suatu alat yang berisi aturan yang apabila menjaganya kita tuh akan dilindungi, yang apabila kita tuh menjaganya maka akan terlindungilah hati kita dari kesalahan berpikir. Nah, mantik secara bahasa maknanya itu memiliki 3. Yang pertama itu yang bersifat menyeluruh, berpikir sama penyampaian. Nah, terus habis itu manfaat-manfaat dari kita mempelajari ilmu mantik itu ialah melindungi hati kita dari kesalahan berpikir sama membantu untuk membedakan karangan antara yang sahih dan yang fasid. Nah, terus itu keutamaannya. Jadi keutamaannya itu ialah ilmu yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan cabang ilmu yang lain, karena dia itu berisi tasawur atau konsepsi dan tasdik legalitas. Nah, terus habis itu ilmu mantik ini memiliki beberapa hukum. Nah, yang pertama itu ada ilmu mantik murni. Ilmu mantik murni itu ialah ilmu mantik yang tidak tercampur dengan ilmu filsafat. Dia itu hukumnya itu para ulama itu memperbolehkan bahkan sampai fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu apabila ada udah salah satu yang ngelakuin maka yang lainnya itu tidak wajib. Terus itu ada ilmu mantik yang dicampur dengan filsafatnya. Nah, itu dia tuh memiliki 3 hukum. Ada ulama yang bilang haram, ada ulama yang bilang boleh, ada ulama yang bilang sunnah. Nah, habis itu kita lanjut ke macam-macam ilmu. Nah, macam-macam ilmu secara substansi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ilmu qadim, yaitu ilmu Allah. Terus habis itu ilmu ilmu hadis tentang makhluk. Habis itu para ulama dan para ulama mantik dia perbedaan pendapat. Nah, yang pertama kalau para ulama bilang kalau ilmu itu ialah keyakinan yang mantap sesuai kenyataan yang diperoleh dari dalil. Terus habis itu kalau para ulama mantik itu ilmu itu ialah gambaran dari dalam hati yang bentuknya itu berupa kenyataan, dugaan, dan kebodohan. Nah, terus habis itu klasifikasi ilmu hadis. Klasifikasi ilmu hadis ini tuh dia tuh ada tasawur atau konsepsi. Jadi tasawur atau konsepsi itu ialah memahami makna suatu perkara yang tidak memiliki sandaran hukum. Nah, tasawur itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada tasawur nadari, yaitu konsepsi perhitungan. Jadi dia tuh yang menggunakan analisa dan pemikiran. Contohnya itu kayak hakikat HP kayak gitu. Terus habis itu ada tasawur daruri. Jadi dia tuh konsepsi aksiomatis. Contohnya tuh kayak hakikat panas kayak gitu. Jadi dia tuh tidak menggunakan analisis dan pemikiran. Terus habis itu kita lanjut ke yang kedua, itu ada tasdik. Tasdik itu adalah legalitas. Jadi legalitas itu ialah memahami ada atau tidaknya sandaran hukum pada suatu perkara. Nah, jadi tasdik itu tuh memiliki 2 macam. Yang pertama ada tasdik nadari, yaitu legalitas perhitungan. Contohnya tuh kayak alam raya itu kekal. Sifatnya alam raya itu kekal. Sebab itu ada tasdik daruri, dia tuh legalitas aksiomatis. Contohnya tuh kayak bilangan 1 ialah tuh bilangan 1 itu setengah dari 2. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak banget kurangnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.